Baiklah, dengan saya Desi Natalia Purba dengan NIM 2204-2203. Sekarang saya sudah berada di Rumah Gadang Sungai Beringin. Eh, ini merupakan salah satu tempat bersejarah di Payakumbuh dan salah satu menjadi tempat wisata yang dibuka oleh umum. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat isi Rumah Gadang ini. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Purba dengan NIM 2204-2203. Di sini saya sudah bersama Bapak, namanya siapa Pak? Bapak Datuk Narokayo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apakah Bapak tahu sudah berapa lama Rumah Gadang Sungai Beringin ini didirikan? Rumah Gadang didirikan tahun 95. Berdasarkan ini adalah untuk dibikin oleh orang Semando untuk Ibunda Bodi Caniago. Jadi untuk keluarga besar Bodi Caniago, di prasasti ada itu tuh, dipersembahkan untuk Ibunda Kanduang Bodi Caniago. Didirikan tahun 95, diresmikan oleh Pak Jok Afe, waktu itu Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Pak Jok Afe tahun 95. Tujuannya adalah untuk pusat kebudayaan alam Minangkabau. Ini adalah Rumah Gadang ini cabang dari Hotel Pusako Bukit Tinggi. Jadi untuk pendukung sarana Pusako Bukit Tinggi. Jadi orang dari yang nginap di Pusako nanti dibawalah ke sini bagaimana kebudayaan Minang. Nah, jadi di Rumah Gadang ini didirikan ada beberapa kegiatan. Pertama itu Pondok Kerajo ya, Pondok Kerajo namanya bahasa Minangnya, Pondok Kerajo. Di situ ada apa besi, ada lariak, ada kincir yang depan. Sekarang nggak jalan kan? Ada anyaman, ada tenunan, ada lasong India. Ada bisa dilihat di situ nanti di Pondok Kerajo. Ada tinggal beberapa biji, belum diperbaiki karena corona kemarin kan. Nah, jadi belum diperbaiki semua. Rumah Gadang ini juga dibikin berdasarkan alam Minangkabau. Ada rangkiang dua buah kan. Yang satu ini, yang satu itu. Nah, didirikan tahun 95. Selanjutnya pertanyaannya, kan Rumah Gadang Sungai Beringin ini sudah dijadikan tempat wisata yang terbuka untuk umum. Apakah untuk masuk Rumah Gadang ini harus membeli tiket masuk dulu, Pak? Iya, harus membayar tiket seperti biasa tadi kan Ya. ada di depan. Nah. Selanjutnya, kalau boleh tahu Pak, Rumah Gadang Sungai Beringin ini sudah berapa kali direnovasi? Ini belum renovasi, didirikan tahun 95 langsung. Adalah ganti dari Rumah Gadang yang Bunda Kandung punya yang di situ dulu kecil, dibongkar dipindahkan ke sini. Nah, jadi ini enggak renovasi, langsung penggantian tahun 95 itu. Kan ini Rumah Gadang Sungai Beringin sudah dijadikan tempat wisata. Ya. Ada sesuatu daya pikat yang menarik perhatian pengunjung, Kak, Pak? Betulnya ada ya, tetapi itu adalah acaranya yaitu kompleks show. Ya, kompleks show itu artinya semua kegiatan Minang, termasuk kebudayaan Minang diadakan di sini, termasuk itu pondok kerja. Itu ada orang-orangnya akan berjalan semua, di jalan semua. Termasuk ada pacitik di sini, pacitik. Termasuk ada minuman khas Minang yaitu Niro yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan minuman Minangkabau dari air Niro. Nah, nanti ada tarian Minang, tari budaya Minang. Terus makan bajamba. Nah, itu nanti acaranya namanya komplekso. Nanti itu ada malam bainai, kami bikin acara malam bainai itu, jadi itu khusus kalau kebetulan acara sedang itu
dilihat sangat sangat bagus sekali. Ya, Berarti itu yang menjadi daya iya daya pikat. tarik. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk Rumah Gadang Sungai Beringin ini? Kebudayaan harapan kita mudah-mudahan Rumah Gadang ini jaya selalu, bisa jaya lebih jaya dari sekarang. Yang sekarang perubahannya lebih jauh lebih bagus, Lebih baik. ya lebih baik ya. Jadi sebetulnya kami juga banyak punya rencana kerjasama dulu UNP, UNAN, SMA Padang udah kerjasama karena gara-gara apa ini COVID, nah terhenti ya. Dulu anak UNP sering sini berkunjung. Itu nanti kami terangkan itu. Nah, Datuk terangkan kan, ada lumbung nih, yang lumbung nih ada dua, lumbung sama rangkiang. Kalau orang anak-anak sekarang nggak tahu lagi tuh perbedaannya. Kalau yang lumbung, yang dua juga kayak gini, tetapi nggak punya gonjong, itu namanya lumbung. Nah, yang rangkiang punya gonjong. Juga lumbung ini punya nama. Yang itu si bayau-bayau itu. Yang ini Bapak lupa ya, lihat dulu buku dulu. Yang itu si bayau-bayau. Si bayau-bayau ini gunanya lumbung ini untuk tempat padi, itu dimakan keluarga. Kan kecil itu. Ya. Itu keluarga. Kalau yang besar ini untuk orang-orang kaya, istilahnya kalau orang-orang Minang dulu kayak orang kaya itu, ditaruh di sini. Gunanya itu membantu terjadi bencana alam. Misalnya musim kelaparan atau bencana yang lain-lain, banjir. Itulah yang padi yang di sini yang diturunkan itu disumbangkan ke masyarakat. Nah, juga rangkiang Rumah Gadang ini ada dua macam ini. Kalau ini gajah duduk namanya nih, gonjongnya tuh. Gonjong tuh tahu kan? Tahu. Nah, yang di atas itu. Ini gajah duduk. Nah, ini namanya gajah. Ya, gajah ngeram nih, gajah duduk. Ya, gajah duduk. Apanya permukaannya lebih lebar. Iya. Yang gonjongnya itu lebih lebar. Ada satu gajah ngeram namanya. Gajah Ngeram ya. Ini gajah ngeram itu kalau gajah duduk kan lebih jongkok gitu kan. Jadi lebih sempit. Lingkarannya itu lebih sempit. Gini lebih lengkung. Nah, itulah istilahnya itu. Juga ukiran-ukiran ini punya nama semua. Ada yang namanya itik pulang patang, ada yang namanya gadi bakuruang. Macam-macam, ada beberapa macam, kalau nggak salah ada 90 lebih macam. Masing-masing punya artinya. Punya arti semua. Ya. Kalau yang gadi bakuruang itu terletak di pintu kamar. Di kamar anak gadis itu kan, makanya namanya gadi bakuruang. Juga punya gonjong dua itu kan, kiri kanan. Gonjong itu sebetulnya ada gunanya itu. Anjung itu. Itu ada gunanya itu. Kalau orang dulu, anak gadisnya berkurung yang mau nikah nggak boleh keluar selama 1 bulan, di situlah dia duduk tuh. Di situ kerjanya nyulam atau menjahit di anjungan itu. Jadi anak gadis itu nggak boleh ketemu sama sama calon. Keluarga. Bukan calon aja, sama keluarga suami juga nggak boleh. Dia dikurung. Jadi dia ada kegiatan. Jadi sebetulnya Rumah Gadang ini ada semua artinya. Kolong itu kan ada kolong kan. Yeah. Kalau sekarang kolong itu kebanyakan diganti orang tempat bebek, tempat kerbau. Sebetulnya enggak. Kolong itu adalah kegiatan anak-anak gadis Minang. Untuk misalnya menjahit, menyulam atau tenunan, macam-macam lah di bawah kolong itu. Jadi anak-anak Minang dulu, zaman dulu, nggak sama dengan anak gadis-gadis sekarang. Dia pulang sekolah, atau dulu kan ada juga jarang yang sekolah kan, atau ada yang masih sekolah yang agak-agak orang tuanya agak dikit kaya, sekolah, pulang sekolah dia di bawah kolong itu duduk semua. Jadi di bawah kolong itu ada kegiatan, ada mesin jahit, ada tenunan, ada macam-macam. Dia ada, pokoknya ada kegiatan tiap hari sehingga anak gadis itu nggak berkeliaran tiap keadaan, nggak berkeliaran. Ya makanya gadis-gadis dulu, bilang orang gadis dulu suka berkurung. Sebetulnya ada kegiatan dia dikurung, tapi ada kegiatan oleh orang tuanya sehingga dia nggak terasa. Nah, di atas rumah itu ada tingkah itu. Ini kamar kan? Ya. Nah, ada tingkah. Tingkah itu tempat makan dulu oleh orang-orang yang udah punya suami, punya arti semua. Kamar itu kalau orang dulu, yang zaman dulu, kamar berapa anak gadisnya? Pasti kamarnya sebanyak itu. Ada 4 anak gadisnya, 4 pula kamarnya. Nah, jadi itu kamar anak gadis itu semua. Nah, nanti yang kawin tidurnya di ujung. Yang kawin pertama, nanti kawin yang kedua ini pindah. Nah, masuk ini lagi. Ya, gitu terus. Jadi yang akhirnya nanti yang paling tua di pangkal diamnya. Yang mertua turun ke bawah ke dapur, bikin kamar lagi. Nah, berarti itulah yang di atas tuh anak gadis sama
Ya gadis-gadis saja, anak-anak gadisnya. Nah, jadi kamar itu tergantung berapa anak perempuan. Ada 4, ya dia bikin 4 kamar. Siap perempuan makannya di muka pintu itu dulu. Ini kan ada tingkah kayak gini kan, tinggi itu. Nah, di muka kamar itu. Nah, itu tempat makan itu. Kalau orang-orang dulu. Nah, jadi misalnya ini yang nomor 1 udah kawin. Nah, nomor 2 udah kawin. Dia makan satu keluarga, periuk nasinya itu, tempat nasinya itu dibawa ke situ. Makan dia di depan kamar. Nah, yang ini depan kamar sendiri-sendiri. Itulah orang dulu zamannya. Berarti Kalau yang laki-laki nggak ada punya. dia ikut istrinya berarti. Bukan, yang laki-laki yang belum bersuami, yang belum berkeluarga, tidurnya di langgar, di surau, di musala. Kalau dulu kami tidur di musala, nggak pernah pulang ke rumah. Paling-paling pulang itu makan, nah pergi lagi. Nanti malam tidur di musala, paling-paling mandi kan, pakaian dah pergi. Jadi yang laki-laki nggak ada punya rumah. Itu tidurnya dulu di musala. Kami dulu di musala tidur di surau istilahnya dulu. Nah sekarang kan namanya musala. Nah, jadi itulah sejarah Minang itu. Eh, itu sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih Pak udah menjawab pertanyaan-tanya